Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang akan menyajikan informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan, satu buah mes kosong milik Hotel Blue Sky Balikpapan hangus terbakar pada Selasa 16 Juni lalu. BPBD Balikpapan menurunkan sedikitnya 8 unit mobil pemadam untuk menguasai kobaran api. Berikut informasinya. Satu buah mes milik Hotel Blue Sky yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT 79 Gang Cendana, Karangrejo, Balikpapan Tengah, hangus terbakar pada Selasa sore 16 Juni 2020. Api pertama kali dilihat berkobar sekitar pukul 6 sore. Warga yang berada di sekitar lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan kobaran api yang begitu besar. Sedikitnya 8 mobil pemadam dikerahkan oleh BPBD Balikpapan untuk memadamkan kobaran api sehingga tidak meluas ke rumah warga lainnya. Ketua RT 79 Purwanto mengatakan api terlihat pertama kali dari arah belakang mes, di mana mes kosong sejak 5 tahun terakhir. Kejadian kira-kira jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nah, PRT selama kosong ini apa ada yang datang PRT ngecek atau gimana? Ada. Kadang-kadang dicek juga di dalam. Memang waktu kejadian kosong ya PRT ya? Kosong, nggak ada orang. Sementara itu, Kepala BPBD Balikpapan Suseno yang ada di sekitar lokasi kejadian mengatakan kendala yang dihadapi terkait arus lalu lintas cukup ramai dan akses ke lokasi kejadian sempit sehingga tidak bisa dilalui mobil pemadam. Untuk korban jiwa nihil. Ya, kendala pasti lalu lintas ramai karena ini pulangan kerja kan, kemudian juga di akses masuk juga unit nggak bisa masuk, tetapi kita atasi dengan selang yang cukup panjang. Patut bersyukur tidak merembet kemana-mana, hanya satu rumah ini. Pak, ini sebenarnya rumah apa Pak? Diperuntukkan apa Pak? Ini mesnya Blue Sky. Api dapat dikuasai petugas BPBD dan petugas terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran hingga benar-benar tidak ada lagi api yang menyala. Kebakaran lainnya terjadi lagi keesokan harinya pada Rabu siang 17 Juni lalu yang menghanguskan satu rumah di kawasan Jalan Impres 4 Balikpapan. BPBD Balikpapan mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Satu unit rumah yang terletak di Jalan Impres 4 RT 12 nomor 89 hangus terbakar pada pukul 11 siang 17 Juni 2020. Rumah milik Lilik Prasera ini diisi oleh pekerja dari Jawa untuk kegiatan penggalian pipa jaringan gas. Oleh pemilik rumah sebelum kejadian, dirinya usai memindahkan perabotan dan diduga mengenai kabel listrik sehingga terjadi korsleting. Pemilik rumah Lilik Prasera menyebut, awalnya terlihat kepulan asap tebal dari dalam rumah, tak lama berselang api langsung membesar. Sejumlah perabotan rumah terbakar. Jam 12.04. 12.04 Bu ya. Kosong lah ya. Ya. Titik api kan. Ibu ngeliatnya udah besar kan? Hah? Ibu ngeliatnya udah besar kan? Baru asap. Iya. Itu dari 12.04. Berarti sebelumnya berarti Jadi 12 ya. apinya belum ke atas. Itu rumah kosong atau gimana Bu? Rumah itu gudang yang kebakaran. Oh, gudang ya. Saya narik bareng ketarik kabel, kayaknya korslet itu. Oh, korslet ya. Sementara itu, Kabid Kedaruratan BPBD Balikpapan, Usman Ali mengatakan, untuk proses pemadaman sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar setengah jam api dapat dikuasai oleh petugas. Tadi dapat kabar kebakaran di Impres ini jam berapa? Kurang lebih 1 jam yang lalu ya. Kebetulan kita lagi bertugas di kota. Jadi
informasi dari masyarakat bahwa terjadi 65 di daerah Talimun. Jadi tadi di awal kita tugaskan sektor Gunung Samarinda untuk mengecek, ternyata A1. Setelah itu kita bongkar informasi ke seluruh unit pos untuk segera meluncur ke TKP. Berapa rumah ini, Pak? Saat ini terlihat satu rumah kepemilikan, hanya mungkin ada 2 pintu atau ada keluarga yang lain di sini. Tapi informasi juga ada, baru kita dapat bahwa tempat penampungan orang sementara. Karantina ya? Ya, karantina. Polsek Balikpapan Utara memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan kepolisian di sekitar lokasi kebakaran. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Berita berikutnya, Polsek Balikpapan mengamankan 2 pemuda kurir narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan pada Selasa siang 16 Juni 2020 lalu. Kedua tersangka diamankan di 2 lokasi yang berbeda. 2 pemuda di Balikpapan diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan lantaran memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Balikpapan Selatan pada 16 Juni 2020 siang. Tersangka Dono diamankan di sebuah hotel di kawasan MT Haryono pada Jumat malam. Dari tangan tersangka ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket hemat yang oleh tersangka akan digunakan sendiri. Sementara itu tersangka Fatur Rahman diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan di kawasan Parkir Mall BSB. Sabu ditemukan di dalam tempat kosmetik dengan jumlah 2 paket dengan berat bruto 21,7 gram. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. Saudara Dono sendiri diamankannya di sekitaran Hotel Jam Jaya pada saat hari Minggu. Tertangkaplah saudara Fatur di sekitaran parkiran BSD. Itu dibagi 2, Pak. Karena saya tidak tahu kalau di dalam kosmetik kecantikan itu ternyata ada BB, ada sabu-sabu. Saya cuma disuruh mengambilkan barang kosmetik, baru saya disuruh mengantarkan ke dia. Kalau saya tidak tahu isinya kalau itu sabu-sabu. Tadi tangkap berapa banyak barang buktinya? Kurang lebih 4 paket hemat. Dapat dari mana kamu? Dikasih orang di jalan aja. Terus rencana 4 paket itu mau buat apa? Pakai. Selain narkoba jenis sabu-sabu, beberapa barang bukti seperti ponsel dan timbangan ikut diamankan sebagai barang bukti. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Pelaku pecah kaca pencurian mobil pick-up dengan KT 8595YK pada 25 Mei 2020 lalu di Jalan Marconi atas RT 46 Kelurahan Damai Balikpapan Selatan berhasil diringkus tim Jatanras Polresta Balikpapan pada Minggu malam 14 Juni 2020. Amri 33 tahun tak berkutik saat diringkus pihak kepolisian di kawasan Samarinda pada Minggu malam. Amri bersama satu temannya diketahui merupakan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca pada 25 Mei 2020 lalu. Terungkapnya kasus pencurian dengan modus pecah kaca ini bermula saat satu pelaku lainnya yakni Wahyu diringkus pihak Polsek Sangatta sehari sebelum diringkusnya Amri, di mana keduanya melakukan aksi pencurian sepeda motor. Namun Amri berhasil melarikan diri saat itu. Usai dilakukan pengembangan, kepolisian pun berhasil mengendus keberadaan Amri yang melarikan diri ke Samarinda. Dari tangan Amri, kepolisian pun turut mengamankan 1 unit mobil pickup hasil curian yang rencana hendak dijual. Tim Reskrim melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi pickup. Ini diamankan kurang lebih 10 hari yang lalu. Kemudian ada pun para terduga yang kita amankan, ada 1 orang yang mana 1 orang lagi ya yang bernama Wahyu ini diamankan di Polsek Sangatta dengan kasus yang sama, pencurian juga kendaraan bermotor. Kemudian untuk saudara A sendiri ini baru diamankan tadi malam dari Samarinda di lokasi PT Mawar.
Izin Komandan, seperti apa dia mengambil atau melakukan pencurian ini Komandan? Baik, adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan melakukan pemecahan kaca, ya, seperti rekan-rekan mungkin lihat tadi, kacanya dipecahkan, kemudian soket starter disambungkan, kemudian pada saat kendaraan ini berhasil bunyi, para tersangka ini langsung membawa kendaraan ini ke arah Samarinda. Dari pengakuan pelaku, Amri sendiri nekat melakukan aksi lantaran sepinya job sebagai sopir angkot. Amri pun nekat dengan mengajak rekannya Wahyu untuk melakukan aksi pencurian. Rencananya mobil hasil curian tersebut hendak dijual dengan harga 10 juta rupiah. Ekonomi aja Pak, karena ini musim corona kasih ya ekonomi susah. Sudah berapa kali Mas? Baru kali ini. Mobilnya mau diapain? Rencana sih pengen jual Pak, tapi tidak ada pemilik keburu ketahuan ya, ditinggalkan begitu aja Pak. Sudah sempat ditawar-tawarkan? Belum sempat Pak. Berapa mau dijual? Rencananya 5 juta atau sampai 7 juta doang aja Pak. Atas perbuatannya, Amri kini harus mendekam di balik jeruji dengan disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Polsek Balikpapan Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pemulung. Pada Senin siang 15 Juni, rekonstruksi pembunuhan dilakukan sebanyak 60 adegan. Polsek Balikpapan Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan kilometer 7 Balikpapan Utara. Rekonstruksi digelar pada 15 Juni 2020, Senin siang, di Polsek Balikpapan Utara. Hadir dalam rekonstruksi yang digelar kuasa hukum tersangka dan jaksa penuntut umum atau JPU dari Pengadilan Negeri Balikpapan. Dalam adegan rekonstruksi sebanyak 60 adegan, awalnya korban sempat akan membunuh tersangka dengan sebilah bidik dan kejadian ini sudah berlangsung lama. Tersangka yang menyimpan dendam lalu membalas ke korban dengan menghabisi nyawa korban dengan sebilah parang. Adegan ini dipraktikkan oleh tersangka pada adegan ke-17 hingga adegan ke-33, di mana tersangka menghujamkan parang ke bagian kepala korban secara berulang. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan, tidak ada adegan tambahan dari rekonstruksi yang dilakukan, semua sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Itu sesuai dengan fakta hukum yang dilakukan penyidikan. Semua sudah berjalan lancar, sesuai dengan pasal yang kita sangkakan, memang seperti itu adanya. Ada berapa adegan tadi Pak? Adegan semuanya sebenarnya ada 50 adegan. Masing-masing item kita masukkan supaya rinci, supaya dari lawyer, dari Pak Ibu Jaksa semakin jelas untuk membuat renputnya nanti. Untuk adegan pembunuhan intinya sendiri di adegan nomor berapa? Adegan nomor mulai mulai 17 sampai 33. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Supartono Sudin menyebut melihat peragaan adegan yang dilakukan ada hal yang meringankan, yakni korban terlebih dulu akan melakukan pembunuhan terhadap tersangka namun tidak berhasil. Nanti bersidang di pengadilan, nampaknya ini saya melihat ada meringankan. Artinya si korban ini yang mengawali Pak ya? Iya, si korban yang mengawali daripada perbuatan yang tersangka yang sekarang ini ditahan oleh penyidik. Kan gitu ya. Jadi saya melihat ada yang meringankan. Usai rekonstruksi dengan kedua tersangka, dibawa kembali ke Polsek Balikpapan Utara dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian Polsek Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya mengenai perkembangan COVID-19. Pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapid test massal di Kecamatan Balikpapan Barat pada Sabtu 13 Juni 2020. Rapid test ini digelar usai munculnya klaster Kampung Baru.
Rapid test massal di 2 kelurahan di Balikpapan Barat menyusul klaster Kampung Baru. Sabtu pagi 13 Juni 2020 terpantau sepi. Pemerintah kota menetapkan pelaksanaannya di 2 puskesmas, yakni di Kelurahan Baru Tengah dan Baru Ilir. Pelaksanaan rapid test massal salah satunya di Puskesmas Baru Tengah. Rapid test massal yang digelar sejak Sabtu pagi berdasarkan data yang diperoleh hingga pukul 12 siang atau sebelum berakhirnya pelayanan, hanya diikuti sebanyak 63 orang saja. Padahal sebanyak 3.000 rapid test kit sudah disiapkan untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap warga. Rapid test dilakukan dengan tujuan mendeteksi dini transmisi lokal penyebaran COVID-19 Balikpapan Barat yang kini menjadi klaster baru di Kota Balikpapan. Ya, dan tujuan untuk pelaksanaan rapid test massal ini adalah kita ingin mendapatkan atau mendeteksi lebih dini, ya lebih awal apakah ada transmisi lokal ataukah ada memang kasus-kasus baru, ya karena ini akan lebih baik daripada kita menunggu pasien datang ke rumah sakit. Sudah berapa banyak Bu sejauh ini Bu yang 63 ya sampai segini, dan silakan selain di Baru Tengah kita juga membuka pelayanan yang sama di Puskesmas Baru Ilir. Semoga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan sadar sendiri untuk memeriksakan rapid test. ditimbang, terus daftar menggunakan KK dan KTP. Syaratnya itu aja Pak ya? Syaratnya itu aja. KK dan KTP. KK dan KTP. Bayi tadi sudah diambil. Darahnya. Ambil darahnya ya. Tinggal nunggu hasil berarti ya. Nunggu hasil nanti hari Senin jam 11. Hari Senin dikabarin ya. Pelaksanaan rapid test massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini nantinya akan kembali dilakukan pada Senin 15 Juni 2020 di lokasi yang sama guna mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan akan memberikan sanksi tilang kepada pengendara yang tidak menggunakan masker. Saat ini rambu lalu lintas baru untuk penggunaan masker tengah dipasang untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tengah melakukan pemasangan 20 rambu lalu lintas yang isinya mengajak masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak ketika berkendara. Rambu ini dipasang di lokasi strategis di Balikpapan dan di jalan protokol di Balikpapan. Nantinya aturan ini juga akan memuat sanksi berupa tilang bagi pelanggar. Sanksi ini telah dikoordinasikan ke Satuan Lalu Lintas dan direncanakan mulai berlaku pada akhir bulan Juni mendatang. Sementara saat ini masih berupa sosialisasi dan menunggu payung hukum terkait penilangan bagi pengendara yang tidak mengenakan masker. Ya, ini kita pasang baru ada 23. Itu di simpang-simpang utama. Seperti di BP, Balikpapan Baru, Rapak, ya. Jadi di simpang-simpang utama yang juga nanti kita akan pasang di beberapa simpang yang lain. Nanti akan membuat sanksi nggak Pak dengan rambu itu sendiri Pak? Kalau ada rambu berarti pasti ada sanksi. Berupa apa Pak sanksinya Pak? Penindakan? Tilang? Biasanya kalau sudah ada rambu kan nanti penilangan. Penilangan ya Pak ya? Pada saat pun terkait dengan penegakan hukumnya, penegakan hukum memang kami masih menunggu terkait dengan payung hukumnya. Bahwasanya yang sudah melaksanakan adalah dari Jawa Timur dan dari DKI Jakarta itu ada payung hukumnya berdasarkan dari Pergub sendiri, Pergub terkait dengan penindakan apabila beroperasi di jalan raya tidak menggunakan masker.
Jadi untuk tindak lanjutnya kami masih menunggu aturan payung hukumnya, dan nanti akan ada sosialisasinya lah, berapa dendanya dan sebagainya nanti akan disesuaikan dari Disub sendiri. Meski rambu baru terpasang, namun nampak para pengendara roda 2 telah patuh mengenakan masker ketika berkendara. Informasi selanjutnya, angka positif COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 119 orang. Perdata Rabu pada 17 Juni 2020, hal ini menjadikan Balikpapan sebagai daerah dengan angka positif COVID-19 tertinggi di Kalimantan Timur. Penyebaran virus COVID-19 di Balikpapan terus meningkat hingga tembus di angka 110 orang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pada saat jumpa pers di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu sore 17 Juni 2020. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan surat edaran dari gubernur terkait tes PCR sudah merupakan yang pas agar pendatang melakukan tes PCR di daerah asal bukan di Balikpapan. Banyak yang hasil tes PCR positif merupakan dari luar Balikpapan. Tes PCR seharusnya dilakukan di daerah asalnya bukan di Balikpapan, sehingga bila positif bisa tertahan di daerah asalnya. Untuk penjagaan terutama di kawasan laut, pemerintah Kota Balikpapan sudah berkoordinasi dengan Angkatan Laut Balikpapan. Sekarang ada surat edaran gubernur juga meminta agar dilakukan PCR dari luar, gitu kan? Kan sebagiannya kan dari luar kan ini, kan? Saya kira surat gubernur sudah memperkuat kita karena tidak lagi rapid tapi PCR. Nah, cuma kan memang kita minta harusnya PCR-nya jangan di sini, langsung dari daerah asalnya supaya diketahui di sana, jangan di sini gitu. Sementara itu, hari Rabu terkonfirmasi penambahan yang positif sebanyak 4 orang dan sembuh sebanyak 2 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliantri mengatakan untuk pasien yang dari Abu Dhabi sendiri, pasien sudah pernah dirawat dan sudah diisolasi, namun hasil tes PCR masih positif, sehingga dirawat kembali di Balikpapan. Riwayat yang kami dapatkan di Arab atau di Abu Dhabi sudah dirawat, mereka memang ada klaster di pekerja, sesama pekerja waktu itu, jadi ada beberapa yang terkena di perusahaannya, kemudian sudah diterapi dan juga sudah diisolasi di sana sebelum ke Indonesia. Pemerintah Kota Balikpapan meminta agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan meski pelonggaran sudah dilakukan di new normal untuk menekan penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Untuk merayakan Hari Bayangkara ke-74, Kamis 18 Juni, Polda Kaltim bersama Lanal Balikpapan membagikan 500 sembako pada nelayan dan warga pesisir pantai Lango, Penajam Pasir Utara, untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Berikut informasinya. Dengan menggunakan kapal milik TNI AL Patkamla Lamaru, 3 Kapolda dan Wakapolda Kaltim beserta pejabat utama dan Lanal Balikpapan menuju Pantai Lango pada Kamis 19 Juni 2020 pagi. Pembagian 500 sembako dan masker langsung dilakukan oleh Kapolda Kaltim kepada para nelayan di pesisir Pantai Lango. Dan dilanjutkan dengan pembagian sembako di kawasan masyarakat Pantai Lango. Pembagian sembako ini untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 serta untuk memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun. Nelayan yang mendapatkan sembako takdir mengatakan, bantuan yang diberikan oleh TNI Polri ini sangat membantu masyarakat lantaran selama COVID-19 nelayan jarang melaut. Ya alhamdulillah baik untuk membantu kita yang susah ini. Pak, gimana Pak selama virus COVID Pak, Corona? Ya sangat mengganggu sama kita ini.
Usahanya gimana Pak? Ya? Usahanya hari-hari ngapain? Sehari-hari banyak liburnya daripada ini lautnya. Kita ke laut. Ya. Ini nyari ikan biasanya? Ya, nyari piting ikan, mancing. Terus? Pagi hari ini kita bakti sosial dengan TNI, Angkatan Laut, dengan Balikpapan. Kita memberikan stimulus pada masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus dalam rangka pelaksanaan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini. Dan Kenapa dilakukan di laut dan di darat? Ya mudah-mudahan yang terdampak itu kan bukan hanya masyarakat yang di darat saja. Banyak saudara-saudara kita seperti kita lihat sendiri kondisinya di nelayan ini di pesisir ini, ya, saya kira inilah yang kita lihat dan kita bersama Lanal Angkatan Laut memandang ini kita perlu memberikan stimulus berupa bantuan sosial. Kapolda Kaltim menambahkan pemberian sembako pada warga pesisir Pantai Lango lantaran bukan hanya masyarakat di darat yang terdampak, namun juga warga pesisir pantai. Tim Kaltim TV melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, lokasi penjemuran rumput laut di Manggar Balikpapan rubuh beserta 4 kapal nelayan tenggelam. Para petani rumput laut merugi lantaran tidak bisa panen. Lokasi penjemuran rumput laut di kawasan Manggar, Balikpapan Timur ambruk terkena gelombang tinggi dan angin kencang pada Rabu sore. Selain itu, 4 kapal nelayan tenggelam diterjang ombak pada Kamis subuh. Ketua Kelompok Tani Rumput Laut RT 53 Manggar Baru, Balikpapan Timur, Yakub mengatakan, gelombang besar sudah mulai terjadi pada hari Rabu disertai angin kencang. Akibatnya, sejumlah tempat jemuran rumput laut ambruk sehingga membuat petani rumput laut merugi lantaran tidak bisa panen. Sementara waktu petani rumput laut tidak bisa panen lantaran lokasi penjemuran tidak ada. Ini kemarin nyambruknya. Kalau perahunya subuh baru tenggelam semua. Yang rubuh ini apanya rumput laut? Ini penjemurannya, penjemuran rumput laut. Oh, tempat buat jemurnya apa ya? Iya, untuk jemurannya. Dan kapal ini kapal nelayan atau kapal rumput laut, Pak? Ya, kapal rumput laut untuk semua rumput laut dipakai ke lokasi rumput laut. Tiga-tiganya Pak semuanya tenggelam? Enggak, yang 4 ini tenggelam. Ya, sekarang kita ini biar umpamanya kita mau panen kalau enggak ada jemurannya, gimana mau dijemur? Ya tinggal ini paling 1 orang aja yang pakai kalau jemur. Kelompok tani rumput laut sebanyak 13 orang ini sementara waktu akan melakukan perbaikan dan membersihkan puing-puing reruntuhan penjemuran rumput laut untuk dilakukan perbaikan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian Balikpapan sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.